nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulullah sirri alma wa rizqi fahmi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini di ruangan yang penuh rahmat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kekuatan iman, Islam dan tentunya kesehatan Bapak dan Ibu. Di marilah kita bersama-sama. Nun izin mau bersama Ibu di sini pada pagi hari ini, sepanjang hari ini mungkin sampai sore hari nanti kalau misalnya tidak selesai, tapi kalau selesai hanya sampai siang hari saja nanti. Tetap selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam bercurah dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, pengikutnya, kerabat beliau yang selalu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di ruangan ini, ruangan yang penuh rahmat ini, insyaallah mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, tidak berpanjang lebar, kali ini mohon izin status saja Bapak dan Ibu yang dihormati. Ulun di sini bukan berarti ulun lebih pintar dari dia, tahu dari dia, tidak. Ulun hanya mau bersamai dan sedikit share, dan ulun tidak bermaksud menggurui Pian. Mohon maaf sekali lagi, tidak menggurui Pian. Kita hanya sekedar share saja sesuai dengan apa judul hari ini, yaitu workshop penguatan media pembelajaran. Di workshop penguatan media pembelajaran artinya apa Bapak dan Ibu? Pian-pian beratan di sini sudah kuat tapi dikuatkan lagi, kuat tapi dikuatkan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi pagi hari ini ulun akan menyampaikan dua materi yang sering kita kadang-kadang sudah kita lakukan tapi belum intens. Mungkin yang pertama adalah tentang kuisis interaktif. Kuisis interaktif ini di bidang presentasi kita nanti, presentasi kepada anak. Mungkin Bapak sekarang Bapak dan Ibu saya aktifkan dulu dan kuisis. Nanti kita praktek Bapak Ibu ya. Setelah ini selesai, saya minta Bapak dan Ibu mungkin nanti mempresentasikan. Yang sudah interaktif ini berarti biar saya interaktif. Nanti di kelas juga begitu Bapak Ibu, interaktifnya seperti ini. Jadi anak-anak semua bisa mengetahui. Ya Bapak dan Ibu, sekarang kita sama-sama perhatikan di layar. Kita sama-sama perhatikan di layar. Di layar yang Bapak Ibu lihat, ini ada 18 orang yang sudah ikut. Saya mau presentasikan ini lewat PowerPoint saya Bapak Ibu. Tapi PowerPoint saya tidak seperti tadi. PowerPoint saya ini ada di Quizzes. Nah, jadi kita bermain di Quizzes. Ini bisa interaktif. Di sini Bapak Ibu, ini bisa mulai bila klik mulai. Nah, seperti ini. Oke. Ini baru mulai. Ini ada pertanyaan. Di HP Pian pasti ada nomornya seperti ini. Oke. Nah, sekarang Pian coba jawab pertanyaan. Ya. Nah, jadi nanti di sini kelihatan. Nah, ini sudah mengenal. Ini kelihatan online bisa kita lihat langsung. Nah, ini belum kenal, belum. Nah, ada 5 orang. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita bisa menanyakan materi ini kepada anak. Apakah anak-anak sekalian sudah mengetahui materi ini? Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, belum. Oh, ada yang sudah. Ini ada yang tidak tahu sama sekali, 1 orang. Ini nanti pertanyaan ini bisa kita share Bapak Ibu. Bisa 1 menit, bisa 5 menit, bisa 1 jam. Kalau nanti ada soal kita beri, misalnya 1 soal itu 20
menit misalnya, dia suruh jawab, kalau tidak bisa dia tidak bisa jawab lagi. Nah ini tidak menjawab berarti kalau habis. Nah ini tidak menjawab, waktunya habis. Jadi kelihatan Bapak Ibu yang menjawab itu terang warnanya, yang tidak menjawab hapus. Nah ini menjawab, ini tidak menjawab. Kalau dusta berdosa. Jangan ada dusta di antara kita. Ini menjawab, ini tidak menjawab. Nah, jadi sampai sebatas ini bagaimana Bapak Ibu kesannya yang dapat terhadap yang kerjaan tadi? Cukup menarik ya. Sebetulnya nggak sulit Bapak Ibu. Segala usia bisa. Tapi syaratnya sebetulnya yang ideal kita menggunakan laptop. Ya, tapi nggak apa-apa nanti Bapak Ibu yang tidak ada laptop bergabung, berkolaborasi dengan yang membawa laptop. Satu laptop bisa 2 orang. Sekarang kita akan belajar Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang pembelajaran interaktif ini. Sambil lihat menyimak, nanti kita praktek langsung. Untuk masuk ke kuisis, Bapak Ibu harus mendaftar dulu. Ini gratis, free. Kalau yang ingin akun super berbayar Bapak Ibu. Tapi cukuplah kita menggunakan yang free saja. Kalau yang super itu bayar. Sekarang Bapak Ibu, saya memakai slide lagi. Saya memakai slide lagi. Bapak dan Ibu. Masuk lagi maksud saya ke kuisis dengan kode 250643. Iya, kode baru. Materi kali ini adalah kuisis interaktif. Baik Bapak dan Ibu, di layar dia sekarang ada tulisan ini kan. Nah, kalau ada sedikit kendala dengan penglihatan kita terlalu jauh, kalau kita presentasi pakai ini, maka audiens bisa langsung lihat di HP masing-masing. Di HP masing-masing bisa lihat, atau di laptop masing-masing itu pasti lihat. Jadi bila Uni membuka ini, pasti dia juga ada membuka ini. Jadi kita mulai ya. Kuisis itu adalah platform interaktif untuk pembelajaran dan evaluasi. Belum teruskan Bapak Ibu. Terima kasih. Memang kalau apa ini kuisis ini sudah lama dikenal oleh banyak guru. Namun untuk implementasi kepada siswa penggunaan program ini, karena kan kita pada saat membuat kuis dananya itu dihubungkan dengan waktu, sehingga dari waktu yang tersedia, contoh misalnya tadi Bapak hanya 1 menit, sehingga yang lainnya dari sentral. Di situ kelemahannya yang kecuali kita mendesain waktunya itu sesuai dengan kemampuan menjawab anak-anak. Artinya variatif di sana itu kita berikan toleransi waktu. Jadi itu yang pertama yang saya alami, mau menggunakannya itu. Kalau misalnya dibanding dengan menggunakan soal anggap saja manual, karena tingkat intelektual akan beda antara satu dengan yang lain. Ada yang cepat dan ada yang tidak cepat. Bagaimana caranya dengan menggunakan kuisis ini semua siswa, terutama dalam satu kelas itu terlayani secara optimal? Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Untuk waktu itu fleksibilitas Pak. Jadi mungkin kita bisa memberikan kelonggaran waktu, tidak 1 menit, kita coba mungkin 1 soal bisa kita buat 5 menit, bisa 5 menit. Nah, nanti kalau kira-kira 5 menit itu terlalu lama setelah kita analisis, mungkin bisa kita kurangi. Sesuai dengan peningkatan kompetensi yang ada di kelas. Jadi kita bisa fleksibilitas, kita sesuaikan. Tadi saya berestimasi kenapa saya mengatur waktu 1 menit untuk soal tadi,
karena soalnya tidak susah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyeting waktunya sesuai dengan kesulitan soal. Jadi kalau menghitung kira-kira berapa kemampuan anak kita di kelas, ya. Jadi kita supaya semuanya terlayani dengan baik, betul kan Pak? Jadi semua bisa terlayani dan semua bisa berinteraksi. Tentunya bagi yang cepat menangkap, waktu yang lama membuat dia bosan, karena dia harus menunggu berakhirnya waktu itu, baru bisa ke soal selanjutnya. Terima kasih. Jadi nanti kita akan coba sesuaikan dengan kemampuan anak kita dan sesuaikan dengan diferensiasi pembelajaran anak kita. Karena anak kita itu tidak sama semuanya. Kita pun berdiferensiasi. Contoh kecil tadi, masuk untuk ke link puisi saja kan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang setengah cepat, ada yang kurang cepat gitu kan. Nah itu berbeda-beda. Jadi kita beri waktu untuk middle time-nya itu kira-kira yang cocok berapa. Apalagi ini kalau ini kan menggunakan linknya internet kan. Internet. Apalagi kalau misalnya internetnya Gangguan. malah kendala. Betul. Kendala besar. Betul Bapak. Jadi memang ini kita mengandalkan jaringan internet, tapi insya Allah kalau di Banjarmasin bagus. Dan kelebihannya ini kan kita bisa menggunakan tes ini tidak hanya di kelas, bisa di rumah atau ada di Surabaya atau di Jogja. Nah siap semuanya di grup kita ini kan kita mulai untuk menghasilkan penilaian, misalnya video tes dan sebagainya. Dia bisa langsung. Dan datanya langsung terekam di rekapsi kuisis. Iya, jadi semua hasil ada semua. Ini kita tinggal lagi aja mendownload dari Excel saja, nggak capek sih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lihat Mbak ini nanti kita lihat apakah kita bisa post atau tidak. Kalau tidak berarti kita harus bisa membijaksananya. Oke, baik, terima kasih. Nah, langsung nih. Nah, Bapak Ibu sampai di langkah ini, Pian sudah berhasil mempunyai kuisis dengan akun Pian pribadi. Klik 2, ya. Maka akan keluar ini, ya. Nah, karena hari ini kita tidak mempelajari kuis, kita hanya mempelajari presentasi interaktif. Maka kita klik presentasi interaktif. Oke, sudah Bapak Ibu, klik presentasi interaktif, maka akan keluar ini. Sudah? Oke. Mana itu tadi? Nah, di mana itu tadi? Sebentar Pak. Dibuat atau create? Ya, creator. Kreator. Ada yang ada. Nah, Bapak Ibu kalau yang punya ibu masih bahasa Inggris, kita ubah. Ada yang masih bahasa Inggris? Nah, kita ubah caranya begini Bapak Ibu. Nah, lihat di depan. Jangan kemana-mana Bapak dan Ibu. Lihat ke depan, jangan kemana-mana. Selalu mengikuti. Pengaturan, setting. Di atas ini diamkan saja, scroll ke bawah, cari bahasa Indonesia. Cari bahasa Indonesia. Buat presentasi. Keluar ini sudah sampai situ Bapak Ibu. Nah ini sampai sini. Ini ada dua cara Bapak Ibu. Ibu bisa mengimpor langsung dari drive ibu bapak. Saya impor ini bisa dicari impor dari Google Drive. Kalau saya klik Google Drive, maka dia akan lari ke Google Drive mana yang akan kita pilih. Apakah dari guru, apakah dari saya ambil satu di sini. Nah ini nanti akan langsung dia kita masukkan karena ini belum masuk di akun ini tadi. Nah nanti kita cari di Google Drive-nya, kita ambil, kita upload. Oke, mau dicoba boleh. Oke, ini di Google Drive yang punya saya, ya. Nah dia akan mencari. Nah ini kita studio aja, lanjutkan. Dia mencari. Nah ini lagi mencari semua yang ada di drive saya
bentuknya PDF. Jadi dia mintanya dalam bentuk PDF. Walaupun PowerPoint nanti dia minta ke PDF. Ini nanti dia akan ke PDF Pak. Nah, kita bisa langsung ambil yang sudah PDF. Nih kurikulum kita misalnya, kan langsung begitu mudahnya Bapak Ibu. Langsung masuk ini. Nah langsung kita impor. Yang bisa kita langsung mengambil seperti ini. Nah ini kalian bahan kita sudah ada ya Bu ya. Sudah ada bentuknya. Nah ini sudah jadi ini slide-nya. Nah kita tidak bikin lagi, sudah jadi slide-nya. Nah ini kita bisa presentasi preview seperti ini, langsung presentasi ke sini. Kita tidak bikin lagi karena sudah ada. Oke, ini saya tutup ya Bapak Ibu. Ini saya hapus ya. Bos. Nah sekarang langkah kedua itu bisa menggunakan tambahan slide baru. Tapi perlu menjalankan dia, tambahkan slide baru. Klik saja slide barunya. Oke, klik sini Bapak Ibu. Kita mulai ya. 1, 2, 3, bismillah, klik. Nah, maka akan tampil seperti ini sama Bapak Ibu. Oke. Kalian bisa milih temanya nanti, tapi pakai dulu ini jenis slide yang ingin kalian pakai. Apakah tipenya seperti ini, polos? Apakah tipenya seperti ini yang pakai judul? Kalian mau ganti putih ini, monggo silahkan. Klik tema di sini. Nih, pojok kanan atas. Kelihatan kursor dulu. Klik. Nah, di situ kalian ditawari berbagai tema. Mau tema yang hitam ini, kemudian terapkan jadi hitam. Mau tema yang bergerak-gerak, boleh. Seperti ini Bu, bergerak-gerak. Nah, terapkan. Nah, ini nanti seperti ini slide kita. Terus ganti tema pian yang lainnya di scroll, mau hijau saja boleh seperti ini. Itu hijau nanti. Sudah cukup paham Bapak Ibu coba jadi? Oke, saya pakai yang kedua jadi mata ya. Bapak Ibu kan mau presentasi sama anak-anak nih. Nah, masalahnya apa sekarang yang mau Ibu kemukakan? Kalau misal Ibu pelajarannya bahasa Indonesia, maaf saya pakai bahasa Indonesia ya. Klik teks, klik teks, klik teks. Ini tulisannya Bapak Ibu. Kita pakai yang besar aja teksnya. Klik, terus ini nanti muncul kotak teks di layar ini slide. Oke? Bapak Ibu tuliskan saja, misalnya, iya, tambahkan judulnya itu. Klik saja di sini. Kalau Bapak Ibu ingin membold, di sini ada boldnya. Nah, kalau mau dibimbingkan, tarik seperti ini. Kalau mau dibesarkan, ya ada ukuran fontnya. Kurang besar, besarkan. Nah, ini 36, ini 72. Oke, kalau mau ditengahkan, ini ada tempat menengahkan dan memikirkannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini di tengah. Kalau mau geser, paskan kotaknya, ada keluar segi 4. Nah, oke, sampai sini. Nah, kalau Ibu ingin kasih nama Ibu, kasih teks lagi di sini. Klik teks. Oke, selesai. Silahkan tulis nama Ibu. Klik dulu teksnya. Ya, klik dulu teksnya, nanti akan keluar seperti ini. Nah, pilih tulisannya. Nah, Bapak Ibu ya. Kalau mau ke bawah ke atas, sorot ke tulisannya, tinggal tarik-tarik saja. Di drag. Ya, sorot tulisannya, klik, nanti akan keluar ini sisipan. Keluar tangan, klik kanan, itu bisa duplikat slide. Kalau duplikat slide itu sama dengan di atas, kita tinggal mengganti. Nah, kalau tidak ingin ini kita hapus dulu. Nah, bisa saja dengan kita tambah slide di bawah. Nah, tambah slide di bawah. Mau sama duplikat Klik di sini. Nah, bisa kita cari. Ini nanti Bapak dan Ibu bisa mengeksplor sendiri. Ya, oke, seperti ini Bapak Ibu. Ini enaknya dengan slide ini bisa langsung terhubung ke internet Bapak Ibu. Nah, bisa langsung terhubung ke internet. Nanti kita coba, ini baru 2 slide ya. Oke, sampai sini sudah bisa. Bagaimana kita menggunakan fitur lain seperti kita menyematkan dengan internet? Kita harus tambah slide. Ini materi kan?
Nah, kalau kita membuat materi tentang puisi, ini punya saya nih kan. Ini kita buka tabs baru saja Bapak Ibu. Buka tabs baru. Tabs barunya di atas ya Bu ya. Nah, tabs baru cari saja di sini. Kita ambil dari internet. Ini. Ambil dari internet. Kita copy di sini saja. Nah, kalau mau materi banyak kita salin, kita kembali lagi ke sini. Langsung kita klikkan di sini. Nah, ini bisa dibesarkan dengan fontnya. Pakai ChatGPT boleh, bisa. Nah, kalau ada ChatGPT bagus lagi, cepat. Ini sudah selesai seperti ini. Oke, sampai sini. Nah, ini mulai interaktif Bapak dan Ibu. Judul sudah, pelajarannya kan sudah ya Bu ya. Tadi pelajarannya sudah. Kemudian materinya sudah, materinya puisi. Ini sudah materi. Nah, sekarang Bapak Ibu, dia ini mau interaktif sama anak-anak, sudah semua nih. Sudah semua. Nah, klik tambah slide. Klik tambah slide. Kurang lengkap, kita klik link di sini. Klik link. Maka nanti akan tersedia satu halaman yang berisi tambah tautan. Caranya kita harus buka tab baru di Google Search Engine. Nah, misalnya ini tanda panah tambah, kita klik, bisa kita ambil di kalau Bapak Ibu ingin memperjelas pengertian materi kalian lewat link Wikipedia atau link internet lain, itu bisa. Praktek langsung Bu. Oke, tambah slide. Coba tambah slide. Ya. Ini ada link website. Oke, sama-sama ya. Saya hitung 1, 2, 3, klik. Nah, maka akan keluar link tambah konten. Oke, sudah Bapak Ibu? Nah, untuk mencari link tambah konten, kita ke menu tab yang paling atas, kita tambah di sini ke search engine. New page, ini halaman baru, kita tulis di sini Wikipedia Indonesia. Saya klik Wikipedia Indonesia. Setelah diklik, kita telusuri. Kalau saya tadi kan mencari puisi materi saya tulis puisi, enter. Ya, dia akan mencari puisi secara detail di Wikipedia. Sampai sini Bapak Ibu aman? Saya berhenti dulu. Ini klik salin. Kembali ke puisinya, tambahkan tautan, tempel. Mau Bapak? Mau? Nah, kalau ini nggak bayar, gratis. Mau? Lalu simpan, jangan lupa untuk disimpan. Nah, ini masuk Bapak Ibu. Kalau sudah disimpan, nanti anak-anak melihatnya seperti ini Bapak Ibu. Di HP-nya. Dia juga bisa browsing di sini. Nah, bisa dia ke berandanya, kemana ini bisa scroll juga. Bentuk soal apa? Pilihan ganda atau apa? Pilihan ganda. Kita lihat di sini pilihan ganda. Nah, klik pilihan ganda. Klik. Nah, kalau yang bisa buat sendiri, ya silakan buat sendiri. Nah, coba misalnya buat sendiri. Ketik pertanyaan ya Pak? Ya, apa? Jadi soal yang tadi kita tulis ini adalah soal buatan sendiri, Bapak Ibu. Di dalam presentasi kuisis yang baru ini, begitu hebatnya, begitu mudahnya. Jawaban bisa 2, lebih dari 1 bisa. Lebih dari 1 bisa. Kalau satu jawaban misalnya ini karya sastra, ini betul. Nah, kita beri jawaban ini ada klip ini kita cetak jawabannya. Tapi kalau lebih dari 1 Bapak Ibu, ini harus kita klik beberapa jawaban yang benar. Nah, ini ada jawaban yang benar. Misalnya tulisan indah juga benar. Kita tulis ada jawaban benar. Tapi tolong di soalnya diberi informasi. Informasinya apa? Jawaban lebih dari 1. Dia bisa tambah slide di sini. Nanti kalau dihapus ini. Tapi saya tidak hapus. Ini yang kedua, tambah slide lagi Bapak Ibu.
Oke. Nah, di sini ada di atas ini pas slide ya Bapak Ibu ya. Kita ambil pilihan ganda. Oke, pilihan ganda, klik pilihan ganda. Kasih waktu di atas. Nah, pilihan ganda ya sudah klik ya. Ini ada teleportasi. Ada teleportasi. Sudah? Tandai jawaban yang benar. Ya, kita cari teleportasi. Nah, dia keluar. Kita tinggal cari di sini, pilih soal-soal puisi. Oke, kita lihat betapa mudahnya Bapak Ibu, betapa gampangnya. Saya klik ya Bapak Ibu ya, kita mencari soal-soal puisi. Nah, ini soal yang sudah ada. Nah, begitu mudahnya, tinggal kita klik saja di sini. Ini soalnya, berapa soalnya itu? Ada 11 soal, lengkap dengan jawabannya. Ya, mulai Pak. Oke, kalau kita sulit untuk membuat soal, kita kurang pandai. Tadi kita sudah masuk ke bagian teleportasi. Nah, lalu kita ketik di atasnya itu, Bapak Ibu, ini soal-soal puisi. Kalau Ibu bahasa Arab, soal-soal bahasa Arab. Kalau beda, soal-soal bimbingan konseling. Ada semua. Soal-soal IPS tempat ada kelas berapa silahkan dicari di sini, ada mata pelajarannya, kelasnya. Oke, kalau saya bahasa Indonesia tadi, saya praktek ke bahasa Indonesia. Walaupun saya Indonesia bisa. Sekarang saya tambahkan ke semuanya satu bendel, saya tidak memilih, tapi 11-11-nya saya klik. Nah, lihat Bapak Ibu, begitu mudahnya. Soal itu lari semua itu. Soalnya ada semua sudah di soalnya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Soalnya sudah, kalau kita preview, ini soal semua ini. Tuh. Soal semua tentang puisi. Dan jawabannya sudah ada. Nah, nyaman kan? Begitu mudahnya kita membuat soal dan nilainya pun ada. Kita simak, kita beri judul. Materi puisi dan soal. Kemudian bahasanya ganti Bu, Bapak, jadi Indonesia. Ini mau dilihat orang banyak atau tidak? Puisi, kita cari di sini. Nanti dia akan mencari tentang puisi. Nah, kita cari di sini gambarnya, misalnya ini cocok sudah. Terserah selera Ibu dan Bapak. Nah, ini langsung saya simpan. Ini sudah tersimpan Bapak Ibu, sudah disimpan nih, sudah tersimpan nih. Nah, ini tersimpan. Saya sudah punya soal ini, materi puisi dan soal. Ini bisa kita mulai interaktif dengan anak-anak. Caranya, mohon maaf sekarang biar jadi murid lah. Saya presentasikan Bapak Ibu ya. Saya presentasikan. Oke, anak-anak. Sekarang kita belajar materi bahasa Indonesia tentang puisi. Sekarang siapkan gadget pian berataan. Sekarang pian masuk ke puisis. Kode permainannya 578-220. Oke, saya mulai ya. Nah, di layar pian akan tertulis seperti ini. Masukkan kode-kode. Kodenya tadi berapa? Kodenya. Nah, jangan tuh. Pengertian puisi. Ada tuh di tempat pian tuh pasti. 578-220. Dan jalan? Ya. Oke, siap. Nah, tugasnya ada 10 soal. Coba kerjakan. Dapat antara suara telah melihat Waktunya 1 menit nih, 1 soal. Di settingnya di mana tadi? Di settingnya di awal membuat soal. Kita ambil, kita buat soal di setting. Nah, sudah dijawab tuh, 1 orang menjawab sudah. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 7 orang. Nah, 9, 10, 11 orang sudah. Masih ada 6 detik. Waktu 12 orang. Masih loading. Nah, habis waktu. Kita bisa lihat board di situ, lihat boardnya itu langsung. Nah, ini orang-orang yang mungkin orang bisa lihat secara interaktif. Oh, aku benar nih. Nah, aku benar, aku salah. Kelihatan anak semangat di sini. Nah, semangat di sini. Sudah siap ya. Misalnya biar kulit lo. Sudah siap anak semua? Soal berikutnya. Silakan dikerjakan soal berikutnya.
Dari 16 orang yang bisa masuk 5 orang. Sarah. 11, 12. Masih 12 detik. 13 orang, 14, 15, satu orang lagi belum jawab. Ayo jawab. Ayo. Waktu habis. Oh, sempat. Bapak Wahyu juaranya nomor 1 sementara ini. Nah, jawabannya Sarah. Iya benar. Lagi anak, kita mulai lagi. Soal berikutnya 30 menit dari sekarang. Ekspresi itu saat membaca puisi di atas adalah ekspresi apa? Ada gambarnya ya. Kalau berangkat gambarnya diklik menjadi besar. Sedih. Ayo. Keringan sudah kekeringan. Sudah dijawab semua. Order. Siapa leadernya? Kita lihat leaderboard. Masih Bapak Wahyu. Wahyu D, Wahyu Arabi. Ada 2 ya. Jawabannya sedih. Ya. Lanjut. Soal berikutnya. Soal berikutnya. Menanggapi tindakan atau karya seseorang yang menunjukkan pengakuan terhadap pemberian yang terdapat di dalamnya disebut Ujian. Etikal al-khair. Habis sudah resume sessionnya ini seperti ini. Lagi bu. Kita ambil di perpustakaan kita yang sudah kita simpan. Misalnya materi soal ini kita klik, ini ada menu edit di sini. Ini ada menu edit, kita edit saja soal mana yang mau kita ubah atau kita tambahi. Misalnya saya kurang tadi ini soalnya nih, nah saya tambahin lagi di sini. Tambah slide, soal pilihan ganda lagi, lalu kita masuk ke sini. Ini, nah saya cari lagi tentang soal puisi. Saya mau tambahin lagi, saya cari lagi. Nah, betapa mudahnya Bapak dan Ibu untuk interaktif. Masih ada satu materi lagi tentang Google Site yang saya akan sampaikan. Mungkin di sesi kedua kita buat Google Site, dan sekarang Bapak Ibu harus menciptakan satu karya tentang puisi presentasi. Nah, saya tunggu, nanti saya minta hasilnya, tolong dikirimkan ya Bapak Ibu ya ke tempat saya. Hasil yang kerja hari ini yang puisi presentasi, tolong kirimkan ke DM saya. Jadi saya tunggu hasil dia sekarang bikin ini puisi presentasi. Hasil itu dikirim ke Bapak Ibu dengan soalnya ya kayak tadi. Download dulu lah baru game. Iya, download dulu.